bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu orangnya paling pemurah atau dermawan, paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Di bulan Ramadan Rasulullah dermawannya, sifat pemurahnya lebih daripada di luar bulan Ramadan. Salah seorang sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan pemurah? Apakah dalam urusan harta? Ya, salah satunya. Tetapi ada pemurah yang lebih berharga daripada harta, yaitu dengan kita menggugurkan hak kita dengan memberi maaf dari apa yang disalah, dari memberi maaf kepada orang lain yang telah menyalahi hak kita. Atau sederhananya, ketika orang berbuat salah kepada kita, berbuat zalim, menghina, mencaci, memaki, kemudian kita direndahkan oleh orang lain, hendaknya kita berikan maaf sebagaimana sifatnya Allah yang senang mencintai kepada hamba-hambanya. Minta maaf. Kan suatu hari Nabi SAW sedang memberikan tausiahnya, ceramahnya di hadapan para sahabat dan kaum muslimin pada saat itu. Tiba-tiba Nabi mengatakan akan datang di tengah-tengah kita, akan hadir di tengah-tengah kita penghuni surga. Kemudian datang orang tersebut. Esok hari kedua, Nabi sebut lagi akan datang dan hadir di tengah-tengah kita penghuni surga. Datang orang yang sama. Dalam riwayat disebutkan namanya Abu Damdam. Beliau termasuk sahabat Nabi, tidak begitu dikenali dan tidak juga begitu familiar di kalangan para sahabat, tapi termasuk sahabat Nabi. Sampai hari ketiga Nabi sebut lagi demikian, akan datang penghuni surga hadir di tengah-tengah kita dengan orang yang sama. 3 hari berturut-turut, 3 kali berturut-turut Nabi sebut orang yang sama. Kemudian salah seorang sahabat Abdullah bin Amr penasaran, amalan apa ini kira-kira yang dikerjakan oleh sahabat ini sehingga Rasulullah menyebutnya dia sebagai penghuni surga, padahal beliau belum wafat, belum dihisab, masih berjalan di atas muka bumi ini, tetapi Rasulullah sebut dia sebagai penghuni surga. Kemudian diam-diam Abdullah bin Amr mengikuti sahabat tersebut sampai di rumahnya, berpura-pura meminta izin bahwasanya dia di rumah sedang kena masalah dan lain sebagainya untuk menginap bermalam di rumah sahabat ini. Kemudian sahabat tersebut mengizinkan, silakan. Padahal tujuannya adalah untuk mencari tahu amalan apa yang dikerjakan oleh sahabat tersebut. Hari pertama dilihat oleh Abdullah bin Amr tidak ada nampak kehebatan dalam beribadahnya. Tahajud pun biasa saja. Sehari-hari pergi ke pasar berniaga biasa saja. Ya, sholat malam, tarawihnya bahkan Abdullah bin Amr lebih banyak. Tidak menemukan jawaban di hari pertama. Esok hari kedua, dia cari tahu lagi amalan apa yang dikerjakan dia oleh sahabat ini yang Rasulullah sebut sebagai penghuni surga. Hari kedua dia tidak menemukan apa-apa. Mungkin dianggap malam hari dia bangun, kemudian bagi-bagi duit, bawa tas, sedekah secara rahasia, tetapi itu juga tidak ada yang ditemukan. Sampai hari ketiga, akhirnya Abdullah bin Amr berkata dengan jujur, wahai sahabat, sudah 3 hari saya bermalam di sini, sudah saatnya saya pamit. Karena sunahnya ketika kita bertamu adalah 3 hari. Lepas daripada 3 hari, berarti tidak ada lagi hak kamu untuk dilayan atau dilayan istimewa. Kemudian apa? Abdullah bin Amr berkata kepada sahabat, sebenarnya saya bermalam 3 hari di sini ingin mencari tahu amalan apa yang kau perbuat sehingga Rasulullah sebut engkau sebagai penghuni surga. Kemudian dijawab, apa yang kau lihat, apa yang kau tengok selama 3 hari di sini, begitulah yang saya kerjakan amalan saya. Hanya saja
ketika malam hari sebelum saya tidur, tidaklah saya memejamkan mata kecuali saya memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang yang telah berbuat salah kepada saya. Saya berdoa kepada Allah, Allah, aku bersedekah dengan kehormatan aku. Maksudnya adalah kehormatannya yang dinodai oleh orang lain dengan dia dicaci, dimaki, direndahkan, kemudian difitnah, Allah semua dia maafkan. Kata Abdullah bin Amr, inilah yang menjadikan engkau memiliki derajat tinggi, salamatul sudur, hati yang bersih, yang tidak ada dengki dan tidak ada benci di dalamnya kepada orang lain. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti, anak dan harta kita lagi tidak akan mendatangkan manfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka-mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang tidak ada dengki, hati yang tidak ada benci, tidak ada ujub, tidak ada sum'ah, dan tidak ada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah amalan penghuni surga. Kalau kita mau masuk surga, bulan Ramadan adalah bulan dibukakannya pintu-pintu surga. Hendaknya amalan-amalan penghuni surga kita rutinkan, kita kerjakan. Kita niati malam hari ini sebelum kita tidur, kita ingat-ingat, kita maafin semua saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang berbuat salah kepada kita. Kita maafin supaya kita dalam keadaan hati yang selalu lapang, hati yang salim, yang selamat dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan